Oke, halo teman-teman desain mode Kriya Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu dan bahkan yang sudah kenal dengan saya. Sebelum itu sedikit perkenalkan, nama saya Aryo Anggorojati. Teman-teman sering memanggil saya dengan sebutan Pak Aryo. Baik, di dalam video ini saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan output akhir dari teman-teman yang melaksanakan TA. Oke, jadi teman-teman yang mungkin saat ini sudah melaksanakan TA atau yang sedang proses penyelesaian TA akan dihadapi dengan satu kebutuhan wajib oleh fakultas, jurusan, ataupun institut bahwa teman-teman harus mengumpulkan jurnal ilmiah. Tentu, di dalam aturan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 bahwa teman-teman yang statusnya adalah vokasi D4 harus sejajar dengan S1. Salah satunya dalam bentuk outputnya, yaitu jurnal. Untuk itu, teman-teman diwajibkan untuk membuat jurnal oleh jurusan. Tetapi saya sering menemui di beberapa teman-teman yang mungkin sudah lulus untuk saat ini, atau mungkin sekarang dalam proses penyusunan karya TA dan jurnal kewajiban dari jurusan, banyak teman-teman yang masih mengcopy paste, di mana karya TA dimasukkan ke dalam jurnal. Dan saya sering menemukan hal itu. Contoh seperti ini mungkin, atau seperti ini. Ya, pada prinsipnya antara jurnal dan karya TA itu sama-sama karya ilmiah, tetapi dalam bentuk struktur dan isinya tentu ada perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya, maka di dalam video ini akan dijelaskan secara detail dan harapannya teman-teman bisa memanfaatkan video ini untuk membantu dalam penyusunan laporan jurnal jurusan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam sistem penulisan yang lebih sistematis, sedikit di dalam bab 1 pembukaan ini saya akan menjelaskan terkait dengan urgensi penulisan jurnal ilmiah. Tentu kepada teman-teman, kepada prodi ataupun kepada instansi terkait. Yang pertama, jurnal ilmiah sudah menjadi standar nasional pada dasarnya. Kalau teman-teman cek, hampir di semua universitas manapun menstandarkan publikasi jurnal ilmiah. Hal ini sifatnya wajib karena memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang menyetarakan antara D4 dan S1. Dan itulah latar belakang kenapa jurusan D4 Desain Mode Kriya Batik juga mewajibkan kepada teman-teman untuk menulis jurnal ilmiah yang kemudian nanti bisa dilaporkan kepada perpustakaan, institut, ataupun dipublikasikan. Teman-teman, sebelum masuk kepada sistem penulisan, teman-teman harus paham apa perbedaan terkait dengan jurnal ilmiah dan tugas akhir atau karya TA. Hal ini memiliki perbedaan yang sistematis, metodologis, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Karya TA, jika kita mengibaratkan lebih gampang, anggaplah seperti sebuah buku resep masakan. Di situ akan tertulis secara jelas bagaimana awal diciptanya, bahan, alat, dan lain sebagainya, prosesnya, dan lain sebagainya. Tetapi jurnal biasanya lebih fokus kepada hasilnya. Artinya apa? Karya TA biasanya fokus kepada pelaporan terkait dengan proses untuk teman-teman menciptakan suatu objek. Tentu di dalam D4 Desain Mode Kriya Batik, objek yang berhubungan dengan fashion. Nah, di dalam karya jurnal, biasanya ini lebih singkat, lebih fokus kepada hasilnya, lebih fokus kepada metode yang digunakannya. Sehingga kalau teman-teman cek, di jurnal itu hanya sekitar 8, 9, bahkan maksimal sampai 15 lembar saja. Tetapi di dalam proses kalian atau teman-teman menyusun karya TA, bisa sampai lebih daripada 100 lembar. Tentu hal ini mengalami perbedaan yang signifikan. Selain itu, di dalam karya TA tidak terlalu fokus kepada sistem-sistem citasi penulisan yang lebih baku. Tetapi di jurnal, teman-teman diwajibkan untuk mengutip citasi-citasi yang memang berhubungan dan sistem-sistem baku. Hal ini dirumuskan atau ditujukan untuk mengukur kompetensi teman-teman dalam konteks pelaporan penulisan yang lebih sistemik, ilmiah, dan profesional.
di dunia pendidikan. Itulah perbedaan antara karya TA dan jurnal ilmiah. Secara konsep, dua-duanya memang laporan ilmiah, tetapi secara sistem memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Saya rasa itu untuk pembukaan. Mari setelah ini kita akan belajar lebih dalam terkait dengan penyusunan karya jurnal yang diwajibkan kepada teman-teman. Oke, sebelum masuk kepada ranah penulisan, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, atau mungkin ada satu dua yang sudah tahu, bahwa jurusan memiliki penerbitan jurnal yang insya Allah akan segera diluncurkan atau akan segera diterbitkan. Nah, artinya dalam konteks penulisan, teman-teman juga akan disesuaikan terkait dengan penulisan-penulisan di dalam penerbitan ini. Tentu setiap penerbit memiliki sistematika format yang berbeda-beda, baik itu nasional, internasional, atau dalam ruang lingkup institut. Di dalam ruang lingkup institut, teman-teman sudah bisa mencari di perpustakaan, draftnya ada, teman-teman bisa meminta kepada petugasnya untuk format draft pelaporan. Tetapi untuk sistem yang diterbitkan, teman-teman disesuaikan dengan penerbit-penerbit yang sudah tersedia, baik itu nasional ataupun internasional. Nah, untuk jurnal jurusan ataupun jurnal yang memang diwajibkan untuk jurusan terkait dengan penerbitan yang ada di desain mode kriya batik, teman-teman bisa melihat beberapa format yang sudah saya tampilkan di samping mungkin. Nah, di dalam format ini nanti teman-teman akan menyesuaikan ke dalam format ini. Nah, di dalam format ini tentu nanti akan sesuai dengan format jurnal pada umumnya. Tetapi untuk lebih efektif dan lebih jelas, akan saya mulai dari cara teman-teman mencari sumber-sumber yang akan digunakan dalam sebuah jurnal. Teman-teman, dalam konteks penulisan jurnal, tentu diwajibkan juga merujuk kepada sumber-sumber yang ilmiah. Bisa jurnal, bisa buku, bisa koran, bisa laporan ilmiah, ataupun hal-hal yang sejenis. Akan lebih efektif, akan lebih bagus jika teman-teman menggunakan jurnal. Nah, bagaimana cara teman-teman bisa mengakses jurnal? Sebelum teman-teman mengakses, harus dipahami dulu teman-teman terkait dengan sistem jurnal. Sistem jurnal dalam konteks yang dipublikasikan ada dua yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah open access dan yang kedua adalah tertutup. Open access adalah teman-teman bisa mencari atau bisa mengakses jurnal tersebut kapanpun yang teman-teman inginkan. Tetapi jurnal tertutup adalah jurnal yang teman-teman tidak bisa mengakses jurnal itu kecuali teman-teman mengeluarkan budget, uang, ataupun membayar kepada penerbit. Tentu di dalam video ini saya akan sedikit paparkan terkait dengan cara mencari jurnal yang sifatnya tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Saya mulai dari platform Google Scholar. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping saya, ini adalah platform Google Scholar di mana teman-teman bisa memulainya dengan mengetik di Google. Kemudian nanti di situ ada tulisan Google Scholar, teman-teman bisa klik di situ. Nah, kemudian di situ ada menu search, ada menu untuk mencari judul. Nah, sesuaikan saja judul yang ingin kalian cari, cukup satu atau dua kata kunci. Jangan judul yang lengkap kemudian kamu copy pastekan, itu akan sangat tidak efektif. Tetapi ambil saja objek-objek inti yang memang diperlukan untuk mencari sebuah jurnal yang terkait dengan judul teman-teman. Silahkan bisa di-search, kemudian bisa dicari. Nah, di situ teman-teman bisa pilih. Umumnya di dalam Google Scholar ini, semua jurnalnya adalah open access. Atau bisa di-download bahkan, atau bisa diakses teman-teman. Tetapi ada beberapa jurnal yang memang sifatnya tertutup, hanya memunculkan abstrak ataupun judulnya saja. Dan itu saya rasa bisa di-skip ataupun tidak dipilih juga tidak masalah. Yang kedua, dalam teman-teman mencari jurnal sifatnya internasional. Ada dua platform yang sering dipakai dalam pencarian jurnal internasional. Yang pertama adalah Scopus, dan ini biasanya umum menjadi standar universitas-universitas besar. Bahkan di ISI Yogyakarta juga memiliki standar yang hampir serupa atau hampir sama.
di dalam pencarian jurnal-jurnal tersebut. Scopus bisa teman-teman lihat di samping saya, bisa dimulai dengan cara mengetik di Google scopus.com. Nah, di situ akan nanti biasanya paling atas akan muncul platform Scopus yang belakangnya .com, jangan yang lain, karena biasanya ada beberapa platform-platform digital bajakan atau platform yang mengatasnamakan Scopus, tetapi pada dasarnya itu bukan Scopus. Scopus yang asli adalah namanya scopus.com di dalam text bar-nya, scopus.com. Nah, bisa diklik di situ. Kemudian teman-teman bisa klik bagian yang ini. Nah, setelah ini nanti akan muncul menu search atau menu pencarian. Teman-teman bisa dimulai dengan menulis judul yang akan teman-teman cari, ataupun mungkin objek-objek yang berhubungan dengan judul. Karena biasanya di dalam jurnal internasional, jika teman-teman menulis judul akan sangat susah untuk ditemukan. Objek-objek intinya saja diketik, kemudian nanti akan muncul berbagai jurnal yang bisa teman-teman akses. Platform yang kedua, teman-teman bisa menggunakan SJR atau Simago Journal Ranking. Nah, di samping saya sudah ada contoh untuk proses pencariannya. Jadi dimulai daripada teman-teman bisa buka Google, kemudian ketik saja SJR atau Simago Journal Ranking atau rank biasanya. Nah, nanti akan muncul biasanya di paling atas. Nah, setelah itu klik di bagian SJR-nya. Nah, setelah diklik di bagian pojok kanan atas ini, atau kalau awal biasanya di tengah, itu akan muncul search. Nah, teman-teman bisa memulai mengetik objek yang berhubungan judul di sini. Nah, di SJR ini teman-teman juga bukan hanya bisa mencari judulnya atau jurnal-jurnalnya, tapi teman-teman juga bisa mencari penerbitnya dengan konsep yang temanya sejenis dengan apa yang akan teman-teman tulis. Seperti itu untuk proses pencarian jurnal. Nah, untuk platform yang lain atau sumber yang lain, teman-teman bisa menggunakan AI juga tidak masalah, tetapi yang perlu diingat adalah dalam konsep penyusunan jurnal menggunakan AI, hanya diperbolehkan sampai ke taraf kerangka penyusunan. Tidak masuk ke dalam taraf pengolahan data, penulisan, ataupun yang lainnya. Hanya masuk ke dalam kerangka penyusunannya saja. Sehingga nanti untuk isinya teman-teman bisa menulis dengan kerangka berpikir teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, D4 Desain Mode Kriya Batik ini adalah template yang akan teman-teman pakai untuk penulisan jurnal ilmiah yang nantinya akan diterbitkan di dalam platform penerbitan internal di dalam penulisan jurnal ilmiah. Nah, platform ini bernama Ageman. Nah, teman-teman nanti formatnya bisa menyesuaikan template di samping ini. Saya akan bahas memulai dari yang paling atas terkait dengan judul. Secara simpel, judul adalah kepala. Sehingga teman-teman di dalam judul ini, pertama, hindari kata-kata yang sifatnya sangat umum. Yang kedua, fokus kepada kata kunci dari penelitian yang teman-teman jalankan. Sehingga ketika orang baca, bisa langsung paham apa yang akan teman-teman buat, apa metodenya, dan kurang lebihnya apa output yang akan muncul di dalam penelitian tersebut. Bagian kedua, bawahnya, berisi tentang identitas penulis. Nah, identitas penulis ini tentu adalah identitas teman-teman, tetapi tidak dalam ranah identitas yang secara khusus. Teman-teman bisa mulai menulis dengan nama, kemudian ada emailnya, dan jangan lupa teman-teman bisa mencantumkan dosen pembimbing daripada karya TA yang teman-teman susun. Nah, artinya di dalam format penulisan D4 Desain Mode Kriya Batik nanti akan muncul 3 nama. Penulis utama, yaitu teman-teman sendiri. Yang kedua adalah dosen pembimbing daripada pembimbing TA teman-teman. Yang ketiga, di bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian yang bernama abstrak. Nah, abstrak ini secara singkat, isinya adalah ringkasan dari penelitian teman-teman yang akan dipaparkan di dalam hasil dan pembahasan. Nah, umumnya
seorang reviewer akan memulai membaca dengan abstrak ini. Pada umumnya, abstrak berisi 4 hal yang harus teman-teman masukkan. Yang pertama, apa penelitiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menelitinya, atau bagaimana cara mengukurnya. Yang ketiga, biasanya berisi tentang apa hasilnya. Jadi hasil dan pembahasan. Ada beberapa jurnal yang dijadikan satu objek pembahasan, ada beberapa jurnal antara hasil dan pembahasan dijadikan berbeda. Yang terakhir, apa kesimpulannya? Sehingga di dalam abstrak akan memunculkan hipotesa awal bagaimana teman-teman melaksanakan sampai menyelesaikan penelitian tersebut. Bagian yang berikutnya masuk ke dalam bagian pendahuluan. Nah, di dalam bagian pendahuluan ini, teman-teman harus memunculkan urgensi daripada penelitian teman-teman. Dan yang paling penting adalah riset gap atau perbedaan penelitian antara penelitian teman-teman dengan penelitian yang lain. Nah, dalam pendahuluan umumnya ditulis dalam bentuk tulisan deskriptif yang kemudian bisa dimulai dari ranah paling global, paling umum, kemudian merujuk kepada ranah yang paling khusus. Contoh, jika teman-teman membahas isu tentang sampah ataupun membuat karya yang berhubungan tentang isu sampah, teman-teman bisa memulai daripada isu global sampah, kemudian masuk kepada ranah sampah secara nasional, kemudian ranah ke dalam instansi yang lebih kecil, bisa masuk ke dalam wilayah atau lingkungan teman-teman, ataupun objek yang memang teman-teman sedang kerjakan. Nah, di dalam pendahuluan ini, teman-teman juga bisa memasukkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, ataupun penelitian-penelitian sejenis untuk menguatkan bagaimana argumentasi teman-teman tentang penelitian tersebut. Bagian berikutnya, masuk kepada ranah metode. Metode ini bisa diibaratkan adalah alat untuk teman-teman melaksanakan penelitian atau melakukan panduan penelitian. Nah, tentu di dalam ranah metode ini disesuaikan dengan kegiatan penelitian teman-teman. Jika memang itu merupakan kegiatan penciptaan, maka teman-teman bisa memunculkan metode-metode yang berhubungan dengan penciptaan. Contoh bisa masuk ke dalam metode praktik based research ataupun praktik led research ataupun metode penciptaan-penciptaan lainnya. Jika masuk ke dalam ranah teoritis, teman-teman bisa memunculkan metode-metode teoritik yang memang berhubungan dengan objek-objek yang teman-teman teliti. Nah, selain itu di dalam metode ini teman-teman juga bisa memunculkan tempat ataupun batasan-batasan penelitian, baik itu ranahnya waktu, tempat, ataupun objek. Karena biasanya berbeda dengan TA yang memang menyediakan template sendiri untuk mengatur batasan daripada penelitian. Di dalam jurnal umumnya batasan-batasan ini akan muncul dan akan diterangkan dalam ranah metodologis. Objek yang berikutnya atau bagian yang berikutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Hasil adalah uraian singkat, di mana output akhir yang teman-teman kerjakan ataupun hasil yang sudah muncul dari apa yang kalian teliti. Nah, di sini bisa dijelaskan dalam konteks atau dalam bentuk teks deskriptif ataupun yang lain yang sesuai dengan template jurnal. Kemudian di bagian pembahasan, pembahasnya lebih kepada ranah teman-teman bagaimana melaksanakan sebuah penelitian, bagaimana mengaplikasikan metode-metode yang teman-teman pakai untuk mengkaji penelitian ataupun untuk mengkaji penciptaan-penciptaan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, tentu di dalam hasil dan pembahasan dalam penjelasannya sedikit berbeda. Hasil umumnya fokus kepada objek temuan, sedangkan pembahasan fokusnya
ke ranah prosesnya. Jadi teman-teman bisa sedikit memberi perbedaan tulisan antara hasil dan pembahasan seperti itu. Di dalam ranah ini ada beberapa jurnal yang biasanya antara hasil dan pembahasan dijadikan satu. Ada juga yang dipisah. Tentu ini disesuaikan dengan template yang teman-teman pakai. Nah, di dalam template desain mode kriya batik yang kemudian diluncurkan dalam nama Ageman ini, teman-teman untuk meng-create hasil dan pembahasan itu bisa dijadikan satu. Nah, yang penting di sini juga dijelaskan terkait dengan objek akhirnya output apa dan bagaimana prosesnya secara jelas. Nah, yang menjadi menarik adalah umumnya teman-teman yang mengalihkan daripada TA ke jurnal akan menulis semua karyanya dimasukkan ke dalam jurnal dengan template yang sama. Sedangkan ini sebenarnya adalah kekeliruan yang sering saya temui. Ketika di template TA, teman-teman boleh memisah itu antara karya 1, 2, 3, bahkan sampai 6 yang kemudian dijabarkan dalam objek yang berbeda-beda. Tetapi di dalam konteks jurnal, teman-teman boleh mengambil satu saja atau memasukkan semuanya tetapi dibuat dalam konteks penerangan satu subbab. Sehingga teman-teman nanti tidak memiliki banyak turunan atau sub-subbab dalam hasil ataupun pembahasan ini. Nah, akan lebih baik kalau di ranah ini teman-teman akan memunculkan data-data analitik seperti tabel-tabel juga boleh, atau bukti-bukti yang konkret seperti foto juga bisa, ataupun bukti-bukti analisis lain. Akan lebih baik lagi jika teman-teman lebih banyak menggunakan format deskriptif dibandingkan dengan format poin per poin. Karena memang di dalam jurnal teman-teman ada batas maksimal tulisan. Umumnya sekitar 3.000 sampai 9.000. Sehingga memang hanya 9 sampai 15 lembar di dalam konsep pelaporannya maksimal. Nah, itu di ranah hasil dan pembahasan. Kemudian yang paling bawah sebelum daftar pusaka itu teman-teman ada yang namanya kesimpulan. Saya rasa ini tidak akan menjadi sesuatu yang susah karena memang ini sudah teman-teman lakukan di karya TA. Nah, intinya adalah kesimpulan merupakan hasil daripada jawaban rumusan-rumusan yang sudah kalian munculkan di awal. Di abstrak itu teman-teman akan memunculkan rumusan apa yang akan kamu pakai dan apa yang akan kamu buat. Di metode juga kamu juga sudah menjelaskan atau teman-teman juga sudah menjelaskan apa yang akan dibuat, bagaimana caranya, apa alatnya. Di hasil dan pembahasan juga sudah dibahas. Nah, di kesimpulan itu lebih fokus pada jawabannya apa, output akhirnya apa. Seperti itu. Jangan sampai mengulangi dari awal pembahasan metode ataupun hasil dan pembahasan. Beberapa teman-teman yang saya temui ada beberapa yang kemudian diulang, teorinya diulang, kemudian proses analisisnya bahkan itu juga diulang, dimasukkan di dalam kesimpulan. Tidak perlu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung kepada hasilnya. Nah, kesimpulan ini itu akan sangat efektif ketika tidak lebih dari satu lembar. Jadi bahkan kalau bisa sedikit mungkin lebih bagus. Gitu. Sekitar 4, 5 ataupun maksimal 10 kalimat. Itu cukup di dalam kesimpulan. Nah, di bagian akhir itu ada yang namanya daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka teman-teman bisa menggunakan format apa style. Nah, di jurnal ini teman-teman akan menggunakan format apa style, di mana penulisan ini memang banyak dipakai atau sering dipakai oleh penulisan-penulisan jurnal pada umumnya, sehingga disamakan. Jika memang teman-teman tidak tahu atau tidak paham terkait dengan apa style, teman-teman bisa menulis dimulai dari nama, kemudian tahun terbitnya, jika itu buku ataupun jurnal, kemudian masuk ke ranah judul. Setelah judul adalah penerbit dan kota terbit kalau buku.
Kalau jurnal, penerbit dan tanggal bisa, atau volume bisa, nomor terbit juga bisa. Nah, seperti itu untuk format apa style. Nah, silahkan teman-teman bisa sesuaikan, dan tolong dilihat secara detail antara format daftar pustaka dengan format yang lain memiliki spasi atau tab yang berbeda. Biasanya kalau di bagian-bagian atas itu baris pertama akan menjorok ke dalam, tetapi di daftar pustaka terbalik. Baris pertama menjorok keluar, baris berikutnya baru menjorok ke belakang. Dan ini nanti bisa disesuaikan dan pasti semuanya sama di dalam ranah daftar pustaka. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir, di dalam penulisan jurnal ilmiah tidak perlu melampirkan lampiran. Karena ini berbeda dengan karya TA, cukup teman-teman analisis dari format ini sudah selesai, sudah diterbitkan atau sudah diajukan ke penerbit sudah. Jadi di dalam pelaporannya tidak perlu ditambahkan lampiran ataupun hal-hal yang berhubungan dengan lampiran, tidak perlu. Jika memang itu ada sesuatu yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan, teman-teman bisa meringkas langsung, atau teman-teman bisa memasukkan ke dalam hasil dan pembahasan tetapi dibuat dalam format yang sesingkat mungkin. Misal contoh, ada bukti laporan survei, di mana di situ ada berbagai berlembar-lembar data survei. Nah, teman-teman tidak perlu itu dilampirkan, tetapi teman-teman bisa meringkas data survei tersebut kemudian dimasukkan ke hasil dan pembahasan. Nah, seperti itu teman-teman untuk format jurnal. Nah, format ini teman-teman bisa minta kepada dosen pengampu ataupun bisa minta ke dosen-dosen yang memang berhubungan dengan penulisan ilmiah, bisa saya ataupun dosen yang lain. Saya rasa itu untuk format sistematika penulisan jurnal. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit bagaimana urgensinya jurnal ilmiah terhadap jurusan ataupun institusi, kemudian bagaimana sistematika yang teman-teman harus patuhi untuk membuat sebuah jurnal. Tidak usah risau, tidak usah perlu difikirkan sebagai beban. Yang pasti teman-teman di sini adalah punya kewajiban untuk mengupload jurnal, mensubmit jurnal kepada institusi. Jadi silahkan disesuaikan dengan template. Toh pada akhirnya teman-teman juga sudah melaksanakan karya tulis ilmiah berupa TA. Bahannya bisa diambil dari itu dan bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Saya rasa itu semangat untuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan karya tulis untuk program tugas akhirnya, dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.